Oke, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di Lunchtime Talk episode hari ini. Saya datang ke rumah ini, bukan didatangi kali ini. Saya datang ke rumah rekan kerja juga, teman juga. Ini ada Bro Gerif dan nyonyanya Mbak Nisa. Dadah dulu dong. Dan salam kenal semuanya. Oke teman-teman semua. Kenapa hari ini couple ya? Jadi saya tempo hari itu sempat ngobrol sama Mas Gerif, sama Mbak Nisa juga. Saya pengen angkat tema soal yang tadinya kenalan di perusahaan sampai akhirnya berkeluarga. Kurang lebih kayak gitu ya ceritanya ya. Betul. Oke. Betul. Sebelum kita mulai saya pengen kenalan dulu. Pak Gerif sekarang itu bagian apa? Kapan mulai kerja gitu juga Mbak Nisa. Ya. Silakan. Sebelumnya terima kasih pada Pak Nanda ya yang telah datang dan berkunjung ke tempat tinggal kami. Nah, ini sangat berterima kasih kita berdua dijadikan bintang tamu di acara podcast yang istimewa ini. Kami sangat terharu ini. Nah, kemudian saya perkenalkan diri, saya Gerif Nurjaya dan penempatan saya di PH. Masih di PH Di ya. PH, Mau ke kemudian plantation ya. saat ini saya dibantukan ke plantation. 1 bulan saya di plantation terkait dengan irigasi, kemudian peta juga. Jadi pengalaman saya di Grijayan Pineapple PG4 khususnya ini sudah 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun 5 bulan tepatnya. Kayaknya saya ingat soalnya saya yang Iya. wawancara dulu ya. Yang wawancara dulu Pak Nanda, Pak Isnan, Pak Fadil. Pak Fadil. HRD-nya Mbak Yuli. Mbak Yuli. Kalau Mbak Nisa sekarang di bagian apa? Masih sama sih, KMS. IMS ya. KMS. Suka nilai-nilain kerjaan saya gitu ya. Ya, bisa jadi kayak gitu. Ini teman-teman sekalian, temanya menarik sebetulnya. Cuman kenapa saya pilih Mas Gerif sama Mbak Nisa? Sebenarnya banyak ya couple-couple yang itu karena saya tahu betul cerita mereka dari awal ya, ketemunya di PT sampai akhirnya sekarang sudah punya anak ya, Anak, 1 ya. orang. Pengen diceritain dulu pertama kali kenalan gimana. Mbak Nisa deh yang cerita. Dulu waktu Mas Gerif PDKT itu gimana kira-kira? Nggak tahu, tiba-tiba ada bos dulu ngirim WA kayak, Nisa ada yang mau kenalan, simpen dulu nomornya gitu. Oh, iya, Padahal iya. kayaknya dulu masih punya pacar. Waduh, modusnya kayak gitu masih ya. punya Bener pacar. nggak masih punya pacar dulu? Aku. Oh, Anissa Anissa, ya. 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 Oke. Iya. Tapi Jadi dia juga nggak niat deketinnya, kayaknya bales statusku terus kayak ya gitulah, iya. nggak face respon dulu. Jadi Cuek orangnya. ceritanya dulu lewat Pak Mariono ya kasih iya, sistem iya, itu, iya. kebetulan satu mes juga ditaruh. Ah. Nah, saya tanya itu anak buah Pak Mariono itu siapa namanya, Iya, minta iya, nomornya iya, gitu iya, loh. iya. Minta tolong dulu ini dicomblangin gitu kan gitu. Nah, cuma awal-awal kita kan sebar jaring gitu Iya, kan, iya, nggak cuma satu Iya, gitu iya, loh. iya, Kita iya. sebar jaring, Iya, iya, kemudian 1, 2, 3 kena satu. Oh, berarti nyantolnya Jodoh. di jodohnya di Mbak Nisa. Gini, saya kan tahu Gerif itu asalnya dari luar Lampung ya. Iya. Terus kan gini, saya dulu berpikirnya di titik mana sih Gerif akhirnya kan berkeluarga di Lampung. Saya berpikirnya bahwa bakal stay di Lampung gitu kan, keluarganya, istrinya memang orang Lampung, terus asli Lampung, sehingga saya pikir di titik mana sih Gerif akhirnya di bekerja 4 tahun ini, oke deh saya mau stay di Lampung. Kenapa? Akhirnya kan gini, sebelum kita akhirnya memilih calon istri yang dari lokasi tertentu, berarti kan Gerif nih
ya kalau saya sudah di sini deh. Kapan waktu itu, kenapa dan kapan akhirnya ya udah deh saya stay di Lampung aja. Kenapa? Oh, jadi karena waktu itu sudah kita pacaran 1 tahun Dua tahun. lebih ya, 2 tahun, hampir 2 tahun. Kemudian cocok juga, kita cocok juga satu sama lain. Ya Anissa tahu saya agak keras sedikit, cuma ya banyak baiknya kan gitu. Kita diskusi dengan keluarga, kita serius lanjut ke jenjang pernikahan kan begitu. Nah, kemudian saya memutuskan untuk stay di Lampung. Ya sebelum nikah saya sudah merencanakan beli tanah gitu. Jadi Oke. ketika nanti sudah nikah kita sudah bisa membangun rumah gitu. Berarti memang sedari awal itu niatnya memang stay gitu ya. Terus akhirnya menikah juga karena memang dari awal sudah pengen stay di Lampung. Nah, terus Nisa Ya. dapat suami yang satu tempat kerja. Terus dari luar Lampung mah nggak takut dibawa kabur ke Jawa gitu atau misalnya atau gimana? Atau memang sudah ada komitmen dari awal? Iya, memang dulu pas dia nembung ayah, itu ayahku memang menjanjikan tuh kayak kamu boleh nikahin anak saya tapi kamu harus stay Lampung Oh gitu. gitu, Jadi berarti match ini ya. Gerif memang sudah punya niatan stay di Lampung. Iya. Terus dari keluarga juga pengennya stay di Lampung. Karena gitu ya, orang Lampung itu nggak cowok nggak cewek, umumnya pengennya salah satu tuh ada yang dekat di rumah. Nisa anak keberapa? anak kedua Anak kedua ya. Yang tua cowok cewek? cowok. Cowok ya. Itu di sekitaran kita nggak? Iya, di Bandar Oh Lampung gitu, di doang. Bandar Lampung ya. Artinya karakternya, ini kalau kita bicara budaya ya, pengennya sih kalau orang Lampung tuh anak-anaknya ya deket-deket di sekitar Iya, situ. benar. Nah ini kebetulan berarti match antara ya Gerif yang pengen stay di Lampung Iya. juga karena sudah mungkin ketemu dalam tanda kutip enaknya di Lampung lah ya. Terus dapat istri juga yang dalam tanda kutip juga harus stay di Lampung, jadi match banget. Oke, cukup menarik. Terus ada lagi nih. Ada nggak sih pengalaman unik setelah menikah nih ya? Setelah menikah yang terkait dengan suami istri kerja di tempat yang sama. Ada yang unik nggak? Pengalaman seperti apa sih? Jadi yang unik ya mungkin pertemuan pertama ya mungkin ya di luar dari setelah menikah. Pertemuan pertama itu di madrasah, kantor madrasah itu. Oh iya iya. Itu pada pandangan pertama. Nah, Iya. ketika pandangan pertama kita pantau dulu kan, nah, itu lewat Pak Mariono. Nah, Memang pujangga, ini Pak Geri ini kalau pujangga ini. setelah menikah ya kita yang unik ya enak, dia kerja tinggal lompat kan, tinggal jalan kaki 10 meter nyampe kantornya. Ya kalau tempat kerja kan memang berbeda, paling ya Departemen beda ya. Memang ketemu departemen tanpa harus beda ya. sengaja, ketemu tanpa sengaja ya di PH biasanya dulu. Iya sih. Dia uji profisiensi, saya ya memang di PH pada saat itu. Heeh. Gini, ada nggak benturan ya dalam keseharian ya, kalau saya kan nggak suami istri di kerja yang di tempat yang sama ya kan, kalian ini suami istri nih kerja di tempat yang sama, apa jadi susah ketemu atau justru memang setiap malam ya ketemu atau gimana? Ada kendala-kendala nggak sih di kerjaan kalau suami istri bareng di tempat yang sama itu? Enggak ada. Kalau kendala ya nggak ada, cuma kan kita ada anak umur 1 tahun ini. Nah, kadangkala kan di momen-momen tertentu yang ngasuh izin, kemudian ada ini. Nah, jadi salah satu ketika- harus izin ya. Iya. salah, Enggak sih, jadi aku doang yang izin. Nisa ini ya stay. Bisa ngomong nggak nih? Bisa, Oh bisa ya, banget, kayak bisa saya. Kalau banget. saya itu nggak bisa ngomong. Dia bisa banget. Pengalaman nih ya, sharing juga. Saya tuh anak 2 kan sekarang ya. Nggak bisa deh, kayaknya lebih dari 10 menit itu agak susah. Dia ngomong ya hebat. agak susah saya untuk ngomong. Berarti kalau Gerif bisa ngomong dan lebih dari 10 menit itu udah
udah mantap kalau pembandingnya saya ya. Itu sudah luar biasa. Kalau saya 10 menit lah, 10 menit itu kalau nggak anaknya yang risih, sayanya yang sudah kebingungan mau ngapain gitu kan. Kalau saya sih setiap hari yang saya tanamkan ya, kita ketemu anak kan di luar waktu kerja ya. Jadi saya manfaatkan betul setelah subuh itu kita main sama anak di lapangan rumput itu sampai jam 7. Kemudian setelah pulang kerja saya juga prioritaskan main dari setengah 5 sampai hampir jam 6 itu di tempat bermain ya. Jadi itu yang selalu konsisten setiap hari saya meluangkan waktu bersama anak saya. Oh gitu. Oke. Bagus ya, ini family man juga. Iya banget. Dulu waktu bujang Pak tebar jaring ya. Kalau udah pas dapet udah langsung dijagain udah ya. Oke. Memang gitu sih. Waktu pas bujang kita harus berusaha ya cari yang pas ya. Ketika sudah dapat yang pas sudah ya. Iya udah. Berarti setia. Pas family man. Terus Nisa, apa nih pendapatnya soal pekerjaan dewasa ini ya? Kan kita banyak sekali di pekerjaan hal-hal yang baru saya kira. Kayak untuk jadi karyawan itu kan harus job bidding dan sebagainya. Terus saya tahu juga Nisa juga lagi berproses ke arah sana ke depan gitu kan. Nah itu saran dan masukannya terutama buat teman-teman yang mau bekerja nih, itu buat kalian berdua deh. Saya kan ini anggap kalian menarik bahwa dari awal kerja terus ketemu sampai akhirnya berkeluarga dan sebagainya. Saran untuk teman-teman yang nonton ini nanti gimana sih cara menemukan kenyamanannya akhirnya ya sampai memilih berkeluarga dan sebagainya. Kalau saran dari saya ya kita lakukan yang terbaik di momen dan waktu yang terbaik, manfaatkan waktu itu walau hanya 1 detik kita manfaatkan dengan melakukan hal positif yang bermanfaat, kerja keras sehingga bisa tercapai tujuan ya atau target ya di posisi itu target ya bisa jadi karyawan, bisa jadi pimpinan, baik itu melalui jalur job bidding maupun jalur MT ataupun lead ya, karena kan jalur job bidding yang selama ini itu sangat bagus, membuka akses kepada seluruh tenaga kerja harian secara terbuka untuk mengikuti seleksi secara tertulis maupun wawancara gitu. Jadi sangat bagus program job bidding. Ya. Pokoknya dari saya manfaatkan waktu sebaik-baiknya walau hanya 1 detik lah ya. Kalau Nisa gimana? Kalau yang pertama sih ya pasti selalu doa, lalu ya usaha keras seperti kata Gerif bahwa ya kita kalau kerja ya kalau males-malesan pasti bos nggak ada yang suka, ya kan, bos nggak ada yang suka. Walaupun kita juga menurut kita sendiri kita terbaik, cuma kalau memang males-malesan kan tetap aja jadi dipandang negatif. Ya hingga akhirnya kita bisa tergantikan oleh yang lain karena kan pasti banyak di luar sana yang sebenarnya lebih baik dari kita gitu. Jadi memberikan dan membuktikan kalau kita worth it di tempat itu gitu betul. ya. Oke, menarik sekali ya. Walaupun ini Gerifnya ngegas, Nisanya agak kaku, ya memang kayak gitu karakternya sepertinya ya. Jadi match ya, yang satunya gacor, yang satunya kalem. Jadi kalau digabungin itu match, ya kan. Mudah-mudahan anaknya itu nanti perpaduan antara yang kalem dan yang agak aktif begitu. Jadi pas nanti ketemunya. Oke, sebelum saya tutup nih, Pak Gerif sama Mbak Nisa, saya pengen Pak Gerif 1 quote of the day, Mbak Nisa 1 quote of the day untuk hari ini. Lakukan yang terbaik setiap detik dan setiap nafas yang Anda ambil itu akan berpengaruh terhadap
masa depan Anda. Oke, kalau dari Nisa? Apa ya? Ya teruslah bermimpi sampai mimpi itu terwujud kepada kita Oke. semua. Teruslah bermimpi dan terus berusaha ya, walaupun setiap detik kita harus memberikan yang terbaik untuk pekerjaan, untuk keluarga. Terus doa dari saya juga buat Pak Geri, Mbak Nisa supaya ke depan semakin sukses di karir, di keluarga, terus nanti bisa tambah anak mungkin dan sebagainya. Dilancarkan ke aktivitas sehari-hari. Amin. Ada terakhir banget nih, ada yang mau disampaikan pesan-kesan? Pesan dan pesan itu ya saya mau mengenalkan anak saya yang boleh, tercinta, boleh. ya. Nggak jadi Karena kita tutup ya teman ya. ini adalah Teman-teman ini bawa ini suatu mau ditunjukin buah cinta ya. Buah cintanya, Jadi boleh, ya- boleh. Nggak jadi kita tutup, kita tunda dulu ya. Sini. Gimana, Nis? Nggak pakai sepatu. Lancar ya sehari-hari ya? Ya lancar. Cuma ya mungkin kaget juga lah, kayak kan jadi ibu rumah tangga, wanita karir. Halo. Dadah dulu kamera. Dadah, kita masuk podcast. Luar biasa dari halo. Pak Nanda. Ya, lagi Namanya siapa? Namanya Naila Irdina Kalisa. Oh, Naila Irdina Kalisa. Dadah dulu, dadah. Dadah. Baru bangun tidur ini. Itu ya. Sekali lagi semoga keluarganya langgeng terus. Terus yang saya kenal ya cheerful, bahagia terus. Terus juga adiknya sehat, mamanya sehat, Gerif sehat. Mudah-mudahan semua diberikan kelancaran di dunia dan akhirat. Amin. Amin. Oke, itu aja obrolan kita sore hari ini teman-teman sekalian. Terima kasih. Dah. Dah.